Bab 583. Dia takut padanya. Sepanjang malam, Kina tidak tahu berapa kali dia pingsan karena tidak tahan dengan keagresifan Ezra. Pada akhirnya, dia menjadi sangat lemas dan bahkan tidak bisa berteriak minta ampun. Matahari pagi sudah terbit. Ezra berhenti. Keringat mengalir dari dagu ke pipinya, menetes ke pipi Kina. Saat melihat matanya tertutup rapat, mengerutkan kening, tetesan air mata masih menggantung di sudut matanya. Dia menundukkan kepalanya dan mencium air mata dari sudut matanya. Kemudian, ia menarik diri dari tubuhnya, berbalik dan turun dari tempat tidur, membungkuk untuk mengangkatnya dan menemukan bahwa ada sedikit darah di paha bagian dalamnya, bahkan dispray tetapi tidak banyak. Jantungnya berdegup kencang, lalu dia mengangkatnya. Mencium bibirnya yang sedikit bengkak, berkata kepada wanitanya dengan posesif, "Lain kali jangan lari dariku, Kina." Setelah saling membersihkan diri, Ezra mengganti spraynya dengan yang baru, lalu menenangkan Kina dan mengobati lukanya. Ia melihat jam, berdiri dan berjalan ke lemari, mengeluarkan seragam militer yang rapi dan bersih. Ia memakainya, berhenti sejenak sebelum mencapai pintu kamar dan melihat ke belakang. Setelah beberapa saat memandangi Kina yang sedang tertidur, Ezra menutup pintu dengan pelan. Siang hari, Kina dibangunkan oleh seseorang. Ia membuka matanya dan melihat bahwa itu Ezra. Kilatan ketakutan terpancar dari matanya. Memikirkan apa yang terjadi semalam, dia pikir dia akan dibunuh oleh pria ini karena amarahnya. Kina tidak bisa menahan rasa takut ketika dia mengingat betapa ia sudah memohon belas kasihan padanya, dan bagaimana Ezra seperti iblis, menyerangnya tanpa henti. Tiba-tiba dia merasa kalau Ezra menjadi aneh dan membuatnya risih. Kina menutup bibirnya erat-erat, memalingkan wajahnya ke samping, tidak mau menatapnya dan mencoba memunggunginya. Tetapi ia menyadari bahwa gerakan sekecil apapun membuat seluruh tubuhnya sakit. Apalagi di bagian itu, juga sakit. Kina, bangunlah dan makan, tidur lagi setelah makan siang. Ezra berlutut di samping tempat tidur, mencoba menggendongnya dan membawanya ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Tidak, jangan sentuh aku, Kina langsung menolaknya. Sejenak ia merasa ragu sebelum berkata, "Kalau gitu, bangunlah sendiri." "Tidak, aku tidak mau melihatmu sekarang," teriak Kina, menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya, menarik selimut dan membungkus dirinya dengan erat di dalam selimut seperti kepompong ulat sutra. Sebelumnya pria ini tidak seperti ini. Jika ia benar-benar tidak mau, dia tidak akan pernah memaksanya. Tapi tadi malam, sudah jelas kalau dia tidak ingin melakukan itu. Tetapi Ezra mengabaikan keinginannya, seperti iblis, sehingga dia tidak bisa menolak dan sangat kasar. Seluruh tubuh Ezra menegang ketika mendengar suara isakan pelan yang terdengar dari selimut, seolah-olah ada cambuk yang mengenai hatinya, membuatnya merasa sakit. Setelah beberapa detik, apakah masih sakit, Ezra mengangkatnya dari tempat tidur dan dengan paksa menarik selimutnya, untuk membuatnya bisa melihat kepala kecil itu sehingga dia bisa bernapas dengan lancar. "Bolehkah aku mengoleskan obat padamu lagi?" Kina mengangkat tangannya yang ada di bawah selimut, menarik selimut lebih tinggi, membenamkan wajahnya di dalam selimut dan menolak untuk bicara. "Maafkan aku." Ezra juga menyadari kalau tadi malam dia sudah kehilangan kendali dan menyakitinya. "Lepaskan aku tidak mau bicara denganmu, aku mau tidur." Kina berkata dengan dingin, dia menggenggam erat tangannya dan berkata dengan tegas, "Makan dulu sebelum tidur." Kina diam, tidak bicara. Begitu Ezra melepas selimut yang melilitnya, Kina langsung melompat, memeluk selimutnya dengan erat dan menolak untuk membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. "Aku tidak mau makan," dia berkata sambil menahan isak tangis dan berbaring di tempat tidur. Ezra menatap punggungnya sejenak dalam keheningan, bangkit dan meninggalkan ruangan. Kina terisak selama 2 atau 3 menit. Bahkan dia tidak bisa bergerak dan hanya bisa berbaring, jadi ia berniat untuk kembali tidur. Setelah beberapa saat, ketika Ezra kembali ke kamar,
dia melihat Kina berbaring di tempat tidur dengan tangan yang memegang selimut seperti anak kecil. Air mata masih membasahi wajahnya, matanya tertutup rapat. Dia meletakkan makanan di atas meja dan mengangkat Kina yang mengantuk. Kina, makan dulu sebelum tidur. Ezra tahu kalau ia tidak tidur dan hanya berpura-pura. Namun, Kina tidak memberinya jawaban apapun. Ezra terdiam, menggendongnya dan berjalan menuju kamar mandi. Berdirilah, sayang, dia berkata pada Kina, yang masih berpura-pura tidur dan terbaring lemas di pelukannya. Kina terlihat seperti benar-benar tertidur dan jika dia tidak menahannya, dia akan jatuh. Karena perlakuan lembut tidak ada gunanya, jadi Ezra harus mengancamnya dan berkata, "Jika kamu terus melakukan hal itu, percaya atau tidak, kalau nanti kamu membuatku marah, aku akan melakukannya lagi padamu." Kina sangat ketakutan sehingga langsung membuka matanya, mendorongnya menjauh dengan ekspresi dingin, berdiri tegak lalu mulai menggosok gigi dan cuci muka. Ezra berdiri di luar pintu kamar mandi dan menunggunya. Setelah menunggu beberapa saat, dia melihat Kina keluar dari kamar mandi dan langsung melangkah maju, meraih tangan kecilnya. "Aku akan menyuruh koki untuk memasak makanan kesukaanmu." Ia mencoba membujuknya dengan nada yang lembut. Kina masih tidak mau bicara dengannya. Setiap kali ia melangkah, seluruh tubuhnya terasa sakit, terutama di bagian itu, yang membuatnya sulit untuk tidak mengingat kalau semalam dia sudah memaksanya dan sangat kasar. Berjalan menuju meja bundar kecil dan duduk, dia mengambil piring dan makan. Meskipun makanan itu adalah kesukaannya, tetapi ia terasa seperti sedang mengunyah lilin. "Kina, jangan diam terus." Sikapnya yang acuh tak acuh membuat Ezra gelisah. Kina menelan makanan di mulutnya sebelum berkata, "Aku mau kembali ke kota Leicester." "Tidak," Ezra langsung menolaknya tanpa ragu-ragu dan berkata dengan dingin, "Di mana aku berada, kamu juga harus ada di situ dan kamu tidak boleh pergi kemanapun." Karena sudah bisa menebak jawabannya, setelah dia mendengar jawabannya, Kina berhenti bicara dan melanjutkan makan dalam diam. "Kita akan pergi ke sana bersama, di hari Jumat," suara Ezra melunak. Kina tidak berbicara dan dia lanjut berkata, "Kina, aku akan mengambil cuti selama beberapa hari dan akan bepergian denganmu, oke?" "Kamu mau pergi kemana?" Ezra berbicara dengannya. Tetapi dia tetap diam, jadi Ezra tidak mengatakan apapun lagi. Setelah makan siang, Ezra membereskan piring dan membawanya ke pintu, memanggil pelayan untuk mengambilnya. "Kina, tidak baik langsung tiduran setelah makan. Aku akan mengajakmu pergi jalan-jalan supaya makanannya tercerna sebelum kamu tidur lagi." Ezra duduk di sisi tempat tidur, berkata pada Kina yang bersembunyi di balik selimut, "Aku tidak enak badan dan tidak ingin pergi." Setelah mengatakan ini, dia langsung menarik selimutnya dan menyembunyikan diri di dalamnya. Ezra tersentak, tidak mampu berbicara saat mengingat kekejamannya tadi malam. Dia mengangkat tangannya untuk melihat jam, melepas sepatunya dan berbaring di sampingnya. Menyadari kalau Ezra berbaring di sampingnya, cengkeraman Kina pada selimutnya semakin erat. Entah kenapa ketika mengingat kejadian semalam, dia tidak bisa menahan perasaan takutnya. "Kamu, menjauhlah." Suaranya bergetar dan dia berusaha sekuat tenaga untuk bergeser. Entah kenapa, sekarang Kina takut berada di ranjang yang sama dengannya. Bab 584, Mimpi Buruk. Ezra dengan kuat menariknya ke dalam pelukannya dan berbisik, "Jangan takut, aku hanya ingin memelukmu." Tubuh Kina masih terasa sakit dan tidak sekuat dia. Menyadari bahwa dia tidak bisa lepas dari pelukannya, dia harus berdiam diri dan tidak berani bergerak. Padahal dia tidak mengantuk, apalagi dia baru saja selesai makan, tidak bisa tidur sama sekali. Hanya ingin menghindarinya. Setelah beberapa saat, dia merasakan telapak tangan besar Ezra memegang perutnya di dalam selimut dan seluruh tubuh Kina menegang ketakutan. Dia berbalik dan mendorongnya menjauh. "Ezra, kamu baru saja bilang tidak akan menyentuhku." "Kina, kamu baru saja selesai makan. Aku hanya ingin membantu menggosok perutmu, agar makannya cepat dicerna."
Dia menjelaskan dengan nada yang lembut, memikirkan sekarang wanitanya bereaksi berlebihan saat dia menyentuhnya. Ezra tidak bisa menyembunyikan kepedihan di hatinya. Ini semua adalah konsekuensi karena semalam ia kehilangan kendali, membuatnya ketakutan dan menyakitinya. Dia tidak bisa menyalahkan siapapun. Tidak, jangan pindahkan aku mau tidur. Suara Kina menjadi dingin dan menyingkirkan telapak tangan Ezra yang besar dari perutnya. Oke, aku tidak akan memindahkan kamu. Ezra menarik napas dalam-dalam, membalikkan tubuh Kina untuk menghadapnya, memejamkan mata dan memeluknya erat-erat. Setelah beberapa saat, sampai Ezra merasa bahwa Kina telah tertidur, dia melihat jam dan melepaskannya dengan sangat lembut. Hal ini yang membuat Kina sedang rileks dan bermimpi menjadi sedikit gelisah. Tangannya meraih yang ada di depannya, dan meraih pakaian Ezra. Tangan kecilnya meremas dan memegangnya dengan erat. Ezra menatap alisnya yang berkerut karena ia melepaskannya. Setelah meraih bajunya, alisnya perlahan mengendur. Hatinya yang seolah-olah terasa dingin seperti es, tiba-tiba menghangat dan sudut bibirnya melengkung. Ini berarti bahkan ketika ia marah padanya dan tidak ingin bicara dengannya, Kina tidak akan meninggalkannya. Mencoba menahan emosi di hatinya, Ezra perlahan mengangkat tangannya. Meskipun ia tidak mau, dia mencoba melepaskan satu persatu jari yang memegang pakaiannya. Jika bukan karena ada meeting di sore hari yang harus ia pimpin, dia akan mengambil cuti setengah hari dan tidur siang dengannya. Setelah beberapa saat, dia turun dari tempat tidur, perlahan menutupi Kina dengan selimut dan meninggalkan kamar. Di aula lantai bawah, kepala pelayan melihat tuannya berjalan ke bawah, segera melepas mantel dari gantungan dan menyerahkannya dengan dua tangan. Tanpa seizinku, nyonya muda kedua tidak boleh sedikit pun berjalan keluar dari rumah, kamu dengar? Ezra mengambil mantel itu dan dengan cepat memakainya. Baik, Tuan, kepala pelayan menjawab dengan hormat sambil menundukkan kepalanya. Saat memikirkan fakta bahwa saat kemarin tuannya pulang kerja dan tahu bahwa nyonya muda kedua telah pergi ke Leicester, dia langsung menyusulnya dan membawa pulang nyonya muda kedua di malam hari. Ketika tuan muda kedua pulang, ekspresinya tidak begitu baik. Mau tidak mau ia merasa sedikit khawatir. Mungkinkah tuan dan nyonya muda kedua bertengkar hebat? Tapi sepertinya tidak, karena barusan tuan juga menyiapkan makanan dan makan siang bersama dengan nyonya muda kedua. Sekarang, bahkan tuan muda kedua bilang bahwa nyonya muda kedua tidak boleh keluar dari rumah tanpa seizinnya. Di luar rumah, Ezra duduk di dalam mobil sambil memejamkan matanya. Setelah setengah menit, dia perlahan membuka matanya dan mengambil sebungkus rokok dari tempat penyimpanan. Ia mengeluarkan sebatang rokok, menyalakannya dan menghembuskan asapnya. Asap putih menyelimuti wajahnya yang tampan dan muram, karena asap yang muncul dan hilang, membuat raut wajahnya yang penuh emosi tidak terlalu kelihatan. Tidak tahu apa yang dia pikirkan, tiba-tiba ia tersedak dan batuk-batuk beberapa kali. Ketika dia mematikan rokok, ada keringat dingin di dahinya dan bahkan napasnya menjadi tidak teratur. Setelah menarik napas dalam-dalam selama beberapa kali dan menenangkan pikirannya, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon, meminta seseorang untuk menggantikannya memimpin meeting di sore itu. Setelah mengakhiri panggilan, ia meletakkan ponselnya, membuka pintu dan keluar dari mobil. Di dalam rumah, kepala pelayan yang melihat tuannya kembali, langsung bertanya, "Tuan, kamu lupa membawa sesuatu?" "Tidak, hanya cuti." Ezra menjelaskan dengan acuh tak acuh, menyerahkan mantel yang sudah ia lepas kepada kepala pelayan dan bergegas ke atas. Kembali ke kamarnya, ia menghela nafas lega saat melihat Kina yang sedang tidur. Mengganti pakaiannya menjadi piyama, lalu berbaring di samping Kina, membawanya ke dalam pelukannya. Hatinya yang gelisah langsung menjadi tenang. Ia memejamkan mata lalu ada beberapa bayangan yang sangat kejam tiba-tiba memenuhi pikirannya. Dalam operasi setengah bulan yang lalu, seorang gangster menculik putri dari sebuah perusahaan. Ezra yang bertanggung jawab untuk mengarahkan penyelamatan.
Pemimpin gangster itu sangat ekstrim dan berbahaya. Ketika dia tahu bahwa pemimpin perusahaan sudah melapor bahkan bukan hanya ke polisi, tapi juga kepada militer, itu membuatnya tidak punya kesempatan untuk bernegosiasi. Jadi dia meledakkan bahan peledak di tubuhnya dan mati bersama dengan putri dari perusahaan itu. Sejak hari itu, Ezra mulai mengalami mimpi buruk. Pada malam hari, dia bermimpi bahwa pemimpin underworld menjadi pengedar narkoba. Dia tidak bisa melihat wajah pria itu, tetapi bermimpi bahwa si gadis, putri perusahaan itu berubah jadi kelinci kecil. Namun, akhir dari mimpi itu sama dengan akhir hidup si putri perusahaan. Dalam mimpinya, dia jelas sudah membunuh pengedar narkoba, tetapi tidak bisa menyelamatkan si kelinci kecil itu. Dia melihat kelinci kecil itu hancur berkeping-keping karena bahan peledak. Mimpi itu terasa sangat nyata untuknya. Setiap kali dia memimpikannya ledakan itu, Ezra langsung terbangun dari mimpinya. Hatinya sangat sakit seperti tercabik-cabik, dan setiap kali ini terjadi ia hampir mati lemas. Ketika ia bangun, melihat Kina tidur dengan nyenyak di sampingnya, hatinya yang panik menjadi sedikit lebih tenang. Ezra adalah seorang pemimpin khusus Elysium, Wolves lebih dari 4 tahun yang lalu. Pekerjaan utamanya adalah untuk membasmi narkoba, jadi banyak pimpinan pengedar narkoba yang membencinya dan ingin menghancurkannya hingga berkeping-keping. Ezra juga dengar bahwa saat Kina menghilang lebih dari 4 tahun, itu juga disebabkan olehnya. Dia juga mendengar Kevin bilang kalau jika itu hanya mimpi, ia tidak akan bereaksi seperti ini. Tetapi setiap malam ia memimpikannya akhir yang menyedihkan. Sulit baginya untuk tidak peduli, tetapi juga takut kalau pemimpin pengedar narkoba yang telah ia singgung akan membalasnya. Ezra takut jika mimpi buruk itu benar-benar terjadi, dia mungkin akan benar-benar jadi gila. Dia menggigit bibir tipisnya dengan kencang, menarik napas dalam-dalam, mencoba meredakan kepanikan di hatinya dan memeluk Kina lebih erat lagi. Kemarin sore, ketika dia tahu bahwa Kina telah kabur ke kota Leicester sendirian, Ezra panik dan marah. Takut sesuatu akan terjadi padanya dan ia juga marah karena Kina kabur ke kota Leicester tanpa memberitahunya. Bahkan jika Ezra bisa membawanya pulang ke sini dan menyakitinya karena ia kehilangan kendali, dia tidak menyesalinya. Lebih baik ketika Kina marah padanya, tidak mau berbicara dengannya, tapi tidak ada bahaya yang akan membuatnya kehilangan Kina. Kina terbangun dan menyadari dirinya dipeluk, mendongakkan kepalanya dan melihat Ezra perlahan membuka matanya dan bertatapan dengannya. Kina segera mengalihkan pandangannya dan mengerucutkan bibirnya tanpa berbicara. Kina, panggil Ezra pelan. Ia masih tidak mengatakan apapun. Dia membalikkan wajah Kina untuk menghadap ke arahnya. Maaf. Aku tidak bisa mengendalikan amarahku tadi malam dan menyakitimu. Kalau kamu marah padaku, aku menerimanya. Tapi jangan berhenti bicara padaku, ya.